Kita tunggu temannya, masih 26 orang yang bergabung. Semua on kamera. Sediakan buku di samping kalian. Oke? Semalam kita sudah belajar tentang sel. Oke, Miss mau tanya, Michelle, Catalina. Masih ingat pengertian sel? Pengertian sel? Sel adalah apa, Michelle? Sel adalah masih ingat? Baru semalam kita pelajari. Ya. Iya, sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Iya, sel adalah pembentuk jaringan. Miss katakan semalam, kalau sesuatu itu memiliki satu sel, dia sudah bisa dikatakan makhluk hidup. Oke? Jadi, sel itu nanti akan bergabung membentuk jaringan. Nah, hari ini kita belajar tentang jaringan. Semalam kan kita sudah belajar tentang sel. Sekarang kita belajar tentang jaringan. Oke. Ingat ya, sel itu adalah unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Jadi kita terbentuk dari bermiliar-miliar jumlah sel. Satu makhluk hidup itu terdiri dari, kalau makhluk hidup yang multiselular terdiri dari banyak sekali jaringan. Nah, kita akan belajar tentang jaringan. Oke, sudah siap? Duduk yang rapi, yang tegak, bagus, kita mulai. Nah, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ingat ya, jadi satu sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama, dia akan membentuk satu jaringan. Oke, jadi satu jaringan itu harus terbentuk dari sel yang sama. Selnya yang sama, bentuknya sama, dan fungsi yang sama. Barulah bisa membentuk satu jaringan. Ini dia ada contohnya. Jadi ini terdiri dari satu sel akan bergabung membentuk satu jaringan. Ini dia, ada jaringan, gambar jaringan. Jadi sel yang sama akan bergabung, dia membentuk satu jaringan. Ini juga jaringan, ini jaringan, ini jaringan. Nah, setelah sel itu membentuk jaringan, nah setiap jaringan ini nanti mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi satu jaringan memiliki fungsi yang berbeda dengan jaringan yang lain. Lalu, jaringan penyusun tumbuhan berbeda dengan jaringan penyusun hewan. Jaringan penyusun tumbuhan itu berbeda dengan jaringan penyusun hewan. Oke? Kita lihat ya. Yang pertama kita masuk ke jaringan tumbuhan. Hari ini kita masih belajar tentang jaringan tumbuhan saja. Oke? Jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan kemampuan sel dalam membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua. Jadi berdasarkan kemampuan sel untuk membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem, dia itu adalah jaringan yang aktif membelah. Jadi jaringan meristem ini termasuk jaringan yang muda.
muda dan aktif. Dia masih bisa membelah. Lalu ada lagi jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sudah tetap. Jadi ingat ya, berdasarkan kemampuan sel untuk membelah dibagi menjadi dua. Dia yang meristem, jaringan yang masih aktif membelah, dan satu lagi jaringan yang sudah permanen, jaringan yang sudah memiliki bentuk dan fungsi yang sudah tetap. Biasanya jaringan permanen ini adalah dari jaringan meristem yang sudah tua, dia menjadi jaringan permanen. Ini dia jaringan meristem. Jaringan meristem itu ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi jaringan meristem itu yang primer, dia letaknya di ujung akar batang dan di ujung akar dan di ujung batang. Jadi tumbuhan itu kan, lihat ini gambarnya. Nah, di ujung akar dan di ujung batang. Kan meristem tadi Miss katakan jaringan yang masih aktif membelah. Nah, kalau tumbuhan itu untuk bertambah besar, dia memiliki jaringan meristem di ujungnya. Gunanya untuk apa? Ya jelas untuk bertambah besar. Makanya letak dari jaringan primer ini terletak di ujung akar dan ujung batang, supaya nanti akarnya akan bertambah panjang ke bawah dan batangnya bertambah panjang ke atas. Nah, jadi jaringan meristem primer untuk pertambahan tinggi. Nah, ada juga jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder itu untuk pertambahan lebar. Ini dia. Jaringan yang untuk pertambahan lebar itu disebut jaringan meristem sekunder. Bisa ya sampai sini ya? Paham ya bedanya? Yang primer untuk pertambahan tinggi, sedangkan sekunder untuk pertambahan lebar. Kalau primer jelas di ujung batang dan ujung akar, kalau meristem itu dia di sekeliling dari batangnya. Oke? Nah, jaringan permanen. Tadi jaringan permanen itu jaringan yang sudah tua dan tidak akan ini jaringan permanen itu ada 4. Nah, kita lihat dulu perbedaannya. Ada jaringan pelindung yaitu epidermis, jaringan permanen jaringan dasar yaitu parenkim, terus jaringan penguat atau penyokong, yang keempat ada jaringan pengangkut atau silem dan floem. Jaringan permanen itu ada 4. Pelindung yaitu epidermis, dasar yaitu parenkim, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut atau silem. Oke, tunggu sebentar. Nah, yang pertama kita masuk ke jaringan epidermis. Jaringan epidermis, jaringan yang paling luar dari tumbuhan. Kalau bagi manusia itu seperti kulit kita. Nah, kalau pada tumbuhan biasanya itu disebut jaringan epidermis atau yang paling luar dari tumbuhan, menutupi seluruh tubuh tumbuhan dari akar dan daun. Nah, fungsinya pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Lihat, jaringan epidermis itu seperti ini. Dia seperti satu lembar, selnya itu akan bergabung seperti satu lembar. Nah, ini dia. Nah, biasanya ciri dari jaringan ini adalah susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Nah, biasanya epidermis ini mengalami modifikasi untuk membentuk stomata. Ini stomata. Jadi di jaringan epidermis ini nanti akan ada terbentuk stomata. Stomata itu untuk tumbuhan dapat mengambil zat karbon dioksida dari udara untuk melakukan fotosintesis. Ini dia stomata. Lubang. Tadi kan katanya untuk tempat pertukaran zat kan. Nah, inilah dia. Stomata ini gunanya. Oke. Nah, yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim. Kalau kita lihat gambarnya, lihat jaringan yang luar ini tadi epidermis. Nah, jaringan dasar itu yang di dalam jaringan epidermis ini. Setelah jaringan epidermis masuk ke dalamnya, itulah dia jaringan dasar. Ini disebut jaringan dasar karena menjadi penopang. Oke, dia jaringan dasar karena menjadi penopang. Ingat ya, dia di bagian dalam dari epidermis. Jadi epidermis itu paling luar, lalu di dalamnya jaringan dasar. Nah, fungsinya itu pada daun membentuk mesofil daun. Parenkim palisade sebagai tempat fotosintesis. Jadi
Dia itu pada daun membentuk mesofil daun. Disebut ada nanti parenkim palisade, nanti bisa tunjuk gambar. Ciri, terdapat ruang antar sel. Nah, ruang antar sel inilah dia mengandung klorofil. Kalian tahu kan klorofil itu gunanya untuk fotosintesis kan? Jadi tumbuhan itu menggunakan klorofil untuk proses fotosintesis, menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Tadi ini dia. Tadi kan dikatakan bahwa jaringan dasar itu akan membentuk parenkim palisade kan? Ini dia palisadenya. Ini nih. Tadi epidermis paling atas, lalu jaringan palisadenya ini. Jadi di jaringan palisade ini paling banyak mengandung klorofil. Lihat yang butir-butiran ini, butir-butiran hijau. Nah, itu adalah klorofil. Jadi jaringan ini paling banyak mengandung klorofil. Nah, ini dia juga bunga kara. Palisade dan bunga kara banyak mengandung klorofil. Sehingga gunanya untuk proses fotosintesis. Bisa ya? Ini adalah contoh gambar dari daun. Kita belah. Jadi selnya kita nampak, selnya bergabung membentuk jaringan kita dapat lihat. Nah, ini dia. Oke? Epidermis itu lihat ada yang di atas dan di bawah. Jelas ya, karena dia melindungi seluruh tubuh. Oke? Selanjutnya ada jaringan penguat atau penyokong. Nah, jaringan penguat atau penyokong ini dibagi menjadi dua. Ada kolenkima, dia ini bersifat sementara dan akan diganti saat tumbuhan sudah tua. Lihat, ini dia jaringannya. Bersifat sementara dan akan diganti saat tumbuhan sudah tua. Oke? Tidak ada ruang antar sel dan tidak memiliki lignin atau zat kayu. Dia beda dengan ini tadi, jaringan dasar. Dia ada ruang yang cukup besar. Kalau dia jaringan penyokong kolenkima ini tidak ada ruang antar sel, jadi selnya itu rapat. Dan dia yang kolenkima ini tidak memiliki lignin atau zat kayu. Tersusun atas sel hidup. Terdapat pada batang yang masih muda dan pada tepi helai, tangkai, dan tulang daun. Ya, ini untuk pertumbuhan. Jadi zat selnya ini masih muda supaya batang dan akar dari tumbuhan itu bisa berkembang. Tersusun atas sel hidup. Ingat ya, kolenkima itu tersusun atas sel hidup. Dia tidak memiliki zat lignin atau zat kayu. Nah, yang kedua, ada dia jaringan penyokong yang sklerenkima. Kalau tadi kolenkima itu bersifat sementara, kolenkima ini sudah bersifat permanen. Jadi setelah kolenkima selesai, tumbuhan itu nanti akan berhenti bertumbuh atau dia sudah tidak bisa lagi membelah untuk bertambah besar. Nah, jaringan penguatnya akan berubah menjadi sklerenkima bersifat permanen. Dia mengalami penebalan dinding yang tebal dan merata. Sama seperti kita. Kita kalau sudah umur 20-an ke atas gitu kan, kita kan sudah tidak tambah tinggi lagi ya. Seperti orang sudah umur 40 tahun, dia kan sudah tidak tambah besar lagi. Kalau bayi kan terus bertambah. Berarti bisa kita bilang kalau bayi itu kolenkimanya masih banyak. Jadi selnya itu masih membelah untuk pertambahan besar. Tapi kalau sudah tua, jaringan penguatnya itu akan dinamakan sklerenkima yang bersifat permanen. Dia sudah mengalami penebalan dinding dan merata. Lihat yang warna orange ini. Kalau tadi ini kan tidak ada warna orange-nya kan. Jadi zatnya itu tidak memiliki lignin. Kalau ini dia mempunyai lignin yang orange ini. Nah, mengalami penebalan dinding tebal dan merata sehingga nanti dia mengandung selulosa dan lignin hingga akhirnya nanti mati. Tidak mengalami perkembangan lagi karena terdiri dari sel yang mati. Oke? Jadi selnya itu nanti akan mengeras seperti batang tumbuhan yang sudah tua keras, jadi dia tidak mengalami pertumbuhan lagi. Oke? Nah, di dalamnya, di daunnya tadi kita lihat, nah ini dia. Tadi kan ini epidermis, ini palisade. Nah, ini ada dia selanjutnya xilem dan floem. Ini yang warna
pink ya, pink dan hijau. Bagian dalam itu yang kalau bagian dalam silem, yang lebih di luar itu floem. Ini dia jaringan pengangkut. Jangan dicoret ya. Oke. Ini dia jaringan pengangkut silem dan floem. Tersusun dari pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Lihat, kalau di dalam tumbuhan itu, silam itu di bagian dalam, lebih dalam. Nah, floem itu di bagian lebih luar. Apa silem, Miss? Silem itu dia jaringan pembuluh kayu atau sel memanjang yang sudah mati. Fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Dia mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Lihat ya, silem. Tadi dia lebih, kalau di gambar dia lebih di bagian dalam. Lebih ke tengah dia, di tengah-tengah. Floem itu lebih luar. Selanjutnya, jaringan apa lagi, Miss? Ada floem. Jaringan ini jaringan pembuluh tapis terdiri atas sel-sel hidup yang berdinding tipis. Lihat, fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, jadi setelah tumbuhan itu memasak makanannya di daun, kan dihasilkan zat makanan. Nah, yang mengantarnya itu ke seluruh tubuh tumbuhan ya adalah fungsi dari si floem. Jadi floem ini akan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, bisa ya? Lihat ini gambarnya. Silem itu lebih bagian dalam, floem itu di agak bagian luar. Oke? Silem dan floem termasuk jaringan pengangkut. Ini dia gambarnya. Jaringan floem, jaringan silem. Tadi jaringan floem itu ingat terdiri atas sel-sel hidup. Jaringan silem itu terdiri dari sel-sel memanjang yang sudah mati. Floem sel-sel yang masih hidup. Nih. Kalau begitu arahnya itu kan silem mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah. Berarti kalau kita bisa buatkan panah, nanti di dalam jaringan ini akan mengangkut air dan zat mineral ke atas. Karena daun kan di atas, akar di bawah. Nanti akan seperti ini kalau kita gambarkan. Kalau floem, oh ini silem ya, ini floem. Ini terbalik, sorry. Ini silem. Nah, makanya dia gambarnya ke atas karena dia mengangkut air dan zat mineral ke daun. Kalau floem nanti dia kan dari daun mengedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke? Mengangkut air dan mineral, ingat bedanya ya, jangan terbalik ya. Floem mengangkut hasil fotosintesis. Ingat aja, fotosintesis F, yaitu jaringan F, floem. Oke, berarti kebalikannya, ya silem mengangkut air dari akar ke daun. Bisa ya, bedakan ya, jangan terbalik ya. Kalau dia pada tumbuhan, kita bisa lihat, nah ini, daun, jika dibedah. Silem lebih dalam. Ingat ya, silem itu bagiannya lebih dalam, lebih ke tengah. Dan floem itu luar. Ini dia. Epidermis paling bawah. Ini yang seperti lubang ini nanti dia stomata. Karena dia berfungsi untuk respirasi sel, mengambil tempat masuknya karbon dioksida ke daun untuk proses fotosintesis. Lalu ini bagian sklerenkim tadi.
Lalu ini xilem dan floem. Ini bunga karang, jaringan penyokong, jaringan dasar. Oke. Oke, batang monokotil. Ini bagian epidermis. Berkas pengangkutnya. Kalau batang dikotil, ini berkas pengangkutnya. Bagian luar jelas itu epidermis. Oke, xilem dan floem, berkas pengangkut. Saya nih, ada jaringan tumbuhan. Tadi meristem, epidermis, sklerenkim, kolenkim, floem, parenkim, dan xilem. Tadi sklerenkim dan kolenkim, nah, itu dia, parenkim, floem, xilem. Oke. Jaringan tumbuhan. Ini seperti kesimpulannya, hari ini kita belajar cuma jaringan tumbuhan dulu. Epidermis fungsinya melindungi permukaan akar, batang, daun, dan bunga, buah. Lalu meristem fungsinya melakukan pembelahan sel. Di ujung tunas, akar, dan daun. Kalau parenkim tadi, jaringan dasar untuk penyokong tubuh. Parenkim ingat ya, jaringan dasar, penyokong tubuh. Menyimpan cadangan makanan fotosintesis. Ya, karena tumbuhan itu berbagai macam jenis, ada yang menyimpan cadangan makanannya di batang, di akar. Nah, ada jaringan penyokong, fungsinya penunjang bentuk tumbuhan. Ada 2 macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Oke, ada yang ingin ditanya? Ada yang ingin ditanya? Oke, Miss mau tanya lah kalau begitu. Stephen Randy. Ya, Miss. Jaringan tadi Miss katakan dia terbentuk dari apa? Jaringan. Terbentuk dari sel yang bagaimana? Yang fungsinya sama, Miss. Iya. Jadi satu jaringan itu harus terbentuk dari sel yang fungsinya sama. Bentuknya sama. Barulah dia bisa bergabung untuk bekerja sama. Jadi bahasanya seperti itu. Dia bergabung bisa bekerja sama, melakukan tugas yang sama. Oke? Selanjutnya. Oke, yang meristem. Miss mau Adriel. Tadi meristem kan ada 2. Ya. Ada apa saja? Ada floem sama xilem. Jaringan meristem. Yang sekunder dan primer. Iya. Kalau yang primer bagaimana? Yang primer yang memberikan air dan mineral. Jaringan meristem itu bukan yang tentang air dan mineral ya. Ini dia jaringan meristem. Dia untuk pertumbuhan. Jadi meristem itu berdasarkan kemampuan sel untuk membelah. Ingat ya, berdasarkan kemampuan sel untuk membelah, dia disebut jaringan meristem. Bisa nggak dia membelah? Nah, kalau meristem itu dibagi 2. Ada yang primer dan sekunder. Kalau primer untuk pertumbuhan tinggi. Dia di ujung batang dan ujung akar. Untuk pertambahan tinggi. Adriel? Ya? Sudah bisa ya?
Jadi jaringan meristem itu bukan tentang air mineral, silem, dan floem, bukan. Jadi jaringan meristem itu untuk pertumbuhan. Dia terletak di ujung akar batang untuk pertambahan tinggi. Nah, kalau sekunder dia untuk pertambahan lebar. Kalau kita bertumbuh kan bertumbuh tinggi dan juga bertumbuh besar kan? Ya kan? Nah, itu dilakukan oleh jaringan meristem, jaringan yang untuk pertumbuhan, untuk membelah. Bisa bedakan ya. Satu lagi, jaringan permanen. Jaringan permanen tadi ada 4. Yenli. Jaringan permanen ada 4. Ada apa saja? Yenli. Ini dia jaringan permanennya. Ada 4. Oke? Yenli. Kalau begitu Miss mau tanya, epidermis itu terletak di mana? Yenli? Jaringan epidermis tadi Miss katakan terletak di bagian luar tubuh tumbuhan. Jadi dia seperti kulit kita, dia melindungi seluruh tubuh tumbuhan dan juga sebagai tempat bertukar masuknya sel. Tadi Miss katakan jaringan epidermis akan mengalami ini dia, modifikasi membentuk stomata. Oke, jaringan luar epidermis melindungi. Ini kan tadi gambarnya. Ini gambarnya. Ingat ya, ini adalah jaringan termasuk ke dalam jaringan primer. Bukan, jaringan permanen, termasuk ke dalam jaringan permanen. Jaringan permanen ada 4. Mau tanya. Ini Jocelyn di mana kamu, Jocelyn? Sachio. Jocelyn. Miss mau tanya Kin Kevin. Oke. 4 jaringan permanen tadi apa saja? Ini dia, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, jaringan pengangkut. Jaringan, coba baca. Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, jaringan pengangkut. Iya. Jaringan pelindung yaitu epidermis. Fungsinya? Pelindung jaringan dalamnya dan tempat pertukaran zat. Oke, bisa ya? Nah, setelah itu di dalam jaringan epidermis, bagian dalamnya ada parenkim. Disebut jaringan dasar karena apa, Michelle? Catalina? Lihat gambarnya ya. Ini kan yang lingkaran luar itu epidermis. Ingat saja, kulit kita kan manusia
ditutupi oleh kulit. Jadi epidermis ini seperti kulit. Dia bagian luar menutupi seluruh tubuh tumbuhan, yaitu gunanya untuk ya melindungi. Nah, bagian di dalamnya itu ada jaringan dasar. Ini jaringan dasar. Nih. Oke, coba. Jaringan dasar itu apa? Michelle, Catalina. Tunggu, tidak dengar, tidak dengar. Oke. Jaringan dasar. Fungsinya apa jaringan dasar? Fungsinya jaringan dasar yaitu jaringan penopang. Ya. Ini jaringan dasar. Lihat. Dia seperti bagian yang tebal untuk menopang suatu daun itu, daun batang. Jadi dia itu sebagai penopangnya jaringan dasar. Ini disebut parenkim. Bisa? Ini dia, lihat. Bagian yang paling tebal itu adalah bagian parenkim ini kan. Oh, lihat. Oh. Dia disebut jaringan dasar karena dia seperti tubuh yang menopang. Lihat. Palisade, jaringan dasar itu ada dia disebut palisade dan spons. Ini seperti bunga karang. Disebut juga bunga karang. Lihat, kan tebal kan? Setelah epidermis, ini dia palisade. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Karena apa tadi? Miss katakan. Miss mau tanya baby Nazia. Dia disebut untuk tempat proses fotosintesis karena apa? Karena ada apa di situ? Karena mengandung banyak klorofil. Iya. Lihat ya yang butir-butiran ini. Nah, ini adalah klorofil. Jadi di palisade dan spons ini banyak mengandung klorofil untuk tempat untuk zat sebagai fotosintesis. Bisa? Oke, sudah tadi epidermis, jaringan dasar atau penyokong. Kita masuk ke Miss mau tanya Miss mau tanya Carol, Quinsa. Ya, Miss. Oke, silem dan floem tadi termasuk jaringan apa? Jaringan Jaringan pengangkut. Iya, yaitu untuk mengangkut apa? Sel-sel pembuluh. Sel pembuluh. Sel. Mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis, Miss. Iya. Oke, sudah bisa ya. Ada yang ingin ditanya?
Ayo, siapa yang ingin bertanya? Miss mau absen dulu, kita sudah mau habis. Ada 36. Ada yang ingin bertanya? Sini ada Adriel. Oh ini. Miss absen dulu ya, kita sudah mau habis. Ada yang ingin ditanya? Adriel, Aldric, Ananda, Annie. Baby Naza, Berwin, ada yang ingin ditanya? Nggak ada. Jadi sudah paham? Yang terakhir itu jaringan apa tadi Miss katakan? Miss mau absen dulu ya. Udah mau habis kita. Baby Nasa, Berwin, Brian, Carol. Brian, Carol, Chelsea, Christine, Christopher, Clarice, Edward, Oke, kalian nanti dibaca-baca lagi bukunya. Yang inti yang sudah Miss ajarkan. Nanti di pertemuan selanjutnya Miss masih tanya lagi, tanya ulang. Felicia Gilbert, Hugo Jessica, Jocelyn, Karina, Kayla Kin, Michelle, Pinky, ini Pinky Selin Chandra. Ini memang ada Pinky-nya di depannya, Pinky Selin.